Halo, Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum. semuanya, Bapak Ibu selamat pagi. Maaf kalau kurang kondusif suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, acara ini kita mulai ya. Ya, Sih Pak, enggak ya, soalnya itu saya di madrasah dulu. Itu ternyata Yang kami hormati belajar ya Ketua misalnya Umum DPP IPB kitab Dewi fikih, kitab hadis, kitab apa agama ya. Yang kami hormati Ternyata itu Ketua LSK Tata Busana Ibu Dr. Dewi Rahmawati MPD. Yang kami hormati Koordinator Wilayah TUK dan yang kami banggakan Bapak Ibu pimpinan TUK seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur bila Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dengan sehat dan iman sehingga kita dapat sama-sama menghadiri Zoom untuk rapat koordinasi panen karya TUK tahun 2025 pada hari Kamis tanggal 21 November 2020. Untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh Pak Satrio. Pak Satrio, waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kata dan rasa pantas kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini. Rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah. Ya Allah, berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada kami. Ya Allah, jadikanlah acara pada pagi hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan pada kami semua. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh operator. Untuk operator silakan disiapkan. Di sana aku berdiri
Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars IPB Kartini. Sambil Pratama, persilakan. Sambil genap, dengarkan ya. Ya. Kami Ikatan Nata Busana Indonesia Kartini, jahit menjadi membina model pribadi bangsa, musyawarah meneruskan cita-cita Kartini, melatih keterampilan menjunjung derajat bangsa pada yang terpercaya. Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini. Kami Ikatan Nata Busana Indonesia Kartini, berwira swasta penuh pengabdian, turut berbakti, menyuruh pembangunan bangsa, berjiwa Pancasila, terimalah dharma bakti untukmu Indonesia, wadah kami tercinta. Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, saya ingatkan kembali untuk peraturan dalam Zoom ini, yaitu adalah untuk para peserta Zoom dilakukan untuk mengaktifkan video atau video on. Selanjutnya menggunakan latar belakang yang telah disediakan oleh admin TUK dan mengikuti Zoom dari awal hingga selesai. Terima kasih banyak. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum DPP IPB Kartini untuk Ibu Dewi Susansia Fujiwara SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Aya. Ini suara saya terdengar dengan baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita bersama. Yang saya hormati Ketua LSK Ibu Dr. Dewi Rahmawati SPD MPD, yang beserta jajaran tentunya di sini ada Pak Mas Dwi, Mas Satrio, Irfan, Teh Alia, Teh Rianti, tidak lupa juga Cak Cemumun kali ya pelengkap, dan yang saya hormati juga Sekretaris Umum Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini, Bu Leni Sumiati, dan pembawa acara Sekretaris 1 Teh Maya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Ketua TUK di seluruh Indonesia atau yang mewakilinya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka rapat koordinasi untuk membahas acara LSK Expo sekaligus panen karya yang akan datang. Acara ini merupakan sebuah momen penting bagi kita semua, di mana kita dapat menunjukkan hasil karya dan potensi yang telah dicapai oleh para peserta didik lulusan tata busana di seluruh Indonesia. Sebagai Ketua Umum Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini, saya merasa bangga dengan berbagai pencapaian yang telah kita raih,
terutama dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas profesionalisme di bidang keahlian tata busana. Dalam acara panen karya nanti, kita akan menunjukkan kepada masyarakat betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh para peserta didik di bidang keahlian tata busana yang berada di seluruh Indonesia, sekaligus memberikan apresiasi kepada mereka yang telah berusaha keras dalam mengembangkan keterampilan dan keahlian di bidang tata busana. Saya berharap melalui rapat koordinasi ini kita dapat bekerja sama dengan semangat bersama-sama dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan acara panen karya yang sukses dan memberikan dampak positif bagi perkembangan industri di bidang keahlian tata busana. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran partisipasi aktif rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling berbagi ide, pemikiran dan taan Ketua LSK dan seizin Bapak Ibu, acara rapat koordinasi LSK Expo Panen Karya saya buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan lancar, penuh barokah, sukses sesuai dengan harapan kita bersama. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan izin saya off kamera, Ibu sedang dalam perjalanan. Tapi saya tetap memantau, mengikuti. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ketua Umum atas sambutannya dan pembukaan acaranya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua LSK Tata Busana untuk Ibu Dr. Dewi Rahmawati, SPD MPD, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Umum organisasi kita tercinta, Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini, IPBI Kartini, Bunda Dewi S. Fujiwara, yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan via Manila, Bunda, serta teman-teman Korwil TUK, Korwil 1 dari Sumatera 1, Korwil 2 Sumatera 2, serta Korwil 3 DKI, Jawa Barat dan Banten, serta Korwil 4 Jawa Tengah dan Yogyakarta, Korwil 5 Jawa Timur dan Madura, serta Korwil 6 itu Kalimantan, Sulawesi, dan Korwil 7 Bali dan Nusa Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pasti teman-teman rekan di LSK seperti yang tadi sudah disebutkan Bunda Ketum, ada Mas Dwi, Mas Satrio, Teh Alia, Irfan, Teh Rianti, serta Cemumun, dan juga pembawa acara Mbak Maya, serta teman-teman dari IPBI Kartini, Bu Leni, Ketua Sekretaris 1, dan pimpinan TUK yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini sudah terlihat, sudah ada 63 peserta, mungkin sudah ada 50 perwakilan TUK. Memang kami mengundang semuanya secara keseluruhan, ini terkait dengan paparan program kerja LSK di tahun 2025 mendatang. Yaitu salah satunya adalah IPBI Kartini LSK Expo Light 2025. Baik, sebelum kita masuk ke paparan program kerja, mungkin saya ingin memperkenalkan teman-teman dulu bahwa saat ini LSK Tata Busana sudah memiliki 6 Korwil TUK, yang dimana tupoksinya adalah untuk sebagai estafet informasi kepada teman-teman TUK secara menyeluruh di wilayahnya masing-masing, di wilayah binaannya masing-masing. Karena tidak kita pungkiri bahwa LSK Tata Busana yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Jakarta tidak mungkin dapat melayani semua dalam satu waktu. Dan dengan adanya Korwil TUK ini menjadi perpanjangan koordinasi bagi LSK dan teman-teman TUK yang saat ini tercatat ada 235 TUK yang ada di LSK Tata Busana.
Baik, mungkin yang pertama kita perkenalkan adalah Korwil dari Sumatera 1, yaitu Ibu Yuliana. Mungkin sudah hadir, kita bisa spotlight wajahnya. Untuk binaan dari Sumatera 1, yaitu dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan juga Kepulauan Riau. Sudah hadir Ibu Yuliana? Oke. Kemudian Korwil yang kedua yaitu Sumatera 2, Ibu Sari dari TUK Sari Prabu Muli. Boleh disorot mungkin untuk binaan Sumatera 2 yaitu mulai dari Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Bangka Belitung. Bu Sari, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ya, gimana kabarnya Sumatera Selatan? Ya, sepertinya teman-teman Sumatera Selatan sedang bersiap untuk musda ya, dan juga uji kompetensi pastinya akan sedang banyak menghubungi LSK untuk mendapatkan jadwal. Lancar ya Bu Sari ya? Iya, Bu, terima kasih. Tolong dibantu untuk teman-teman dari binaan dari Korwil 2 Sumatera 2. Terima kasih Bu Sari. Selamat. Ya. Kemudian juga ini sudah ada Korwil 3 yaitu binaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan juga Banten. Ini bisa di-close. Boleh dikunci mungkin share screen-nya. Ya, boleh di spotlight. Ini Bapak Haji Didin dari TUK Mekarsari sebagai Korwil wilayah 3. Sudah hadir Pak Haji Didin? Ya. Kemudian kita Sudah, lanjut. Bun. Oh, sudah. Boleh disorot admin? Mungkin ingin menyapa Pak Haji, menyapa teman-teman TUK seluruh Indonesia. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya semua. Ya, terima kasih Pak Haji. Berikutnya Korwil 4, ini dari provinsi binaannya yaitu Provinsi Jawa Tengah dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Yakub dari TUK Sudirman. Sudah hadir Pak Yakub? Mungkin bisa disorot kalau sudah hadir, admin. Ya, Pak Yakob. Dari Jepara hadir Pak Yakob, Jawa Tengah, TUK Jenggala. Ya, Pak Yakub mungkin sedang dalam perjalanan masuk Zoom. Pak Yakob tidur kali ya. Di Dari Jawa Jepara siap, ya, Jawa terima Tengah. Jenggala luar biasa, selalu semangat. Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Mungkin kita sorot kembali setelah beliau sudah hadir. Kemudian Korwil wilayah 5 dari Provinsi Jawa Timur dan Pulau Madura. Ini ada Ibu Ernarini dari TUK Ayu Busono. Bunda Ernarini sudah masuk? Bisa disorot mungkin admin? Baik, yang berikutnya Korwil 6 itu Kalimantan Sulawesi, Ibu Adriana. Selamat pagi Bu Adriana. Itu misalkan memang Kita sedang sorot dalam proses telaahan teman-teman PKP. Ibu. Contohnya di sini saya bisa bilang ada banyak Dari TUK yang hari masih proses Adriani, Bu telaah Adriani. Bapak Ibu ya. Gimana kabar Sulawesi Tenggara Ibu ya? Masih di mute Ibu. Seharusnya Gimana kabarnya? Ini masih di mute. Belum terdengar suaranya Ibu, masih di mute Bu Ardiani. jadi belum tentu ketika kita Ya, bicara sudah. di sini Ibu belum Sulawesi ada Tenggara. ternyata tidak ada gitu ya. Makanya tadi perlu diusulkan ke lokalnya dulu kalau memang mau jualan di lokal saja. Tapi kalau memang mau jualan langsung ke nasional atau ke sektoral, silakan bisa ke kementerian, lembaga itu untuk sektoral.
Tapi kalau Oke, memang baik. exco Terima kasih jualannya Bu mau Adriani. ekonomi nasional, silahkan. Ya, terima kasih Bu Adriani. Semoga makin kompak teman-teman dari Kalimantan Sulawesi. Dan terakhir yaitu Korwil wilayah 6, ini dari binaan Pulau Bali dan juga Provinsi Bali dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Bu Sari dari TUK Modis Kartini. Sudah hadir Bu Sari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh disorot Kalau di LKPP seluruh gimana kabarnya layanan ini Lombok Bu Sari? digunakan Bapak Ibu nggak hanya sebagai pemanis tampilan Bapak Alhamdulillah Ibu. di sini hujan Kalau terus. konter ini 24 jam Bapak Ibu. Ya. Tapi sudah Kalau telepon selesai tengah ya malam juga masih di diangkat. Mandalika. Kalau WhatsApp ini sesuai jam. Sudah selesai. Oke. Semangat Bu Sari, bisa koordinasi dengan teman-teman di Bali, di Kota Bima juga, sampai di Kupang, dan di Dompu juga ya. Terima kasih. Baik, teman-teman. Ya, tadi adalah beberapa korwil yang ada di LSK Tata Busana, sehingga nanti teman-teman bisa saling berkoordinasi, sehingga LSK juga memiliki perpanjangan tangan untuk garis koordinasi. Baik, yang berikutnya saya izin untuk menyampaikan terkait program kerja LSK Tata Busana 2024-2027, yaitu salah satunya adalah IPBI Kartini dan LSK Expo Light 2025. Boleh di share screen mungkin? Saat ini memang di LSK Tata Busana kita sudah melayani ini untuk sertifikat. Oke, mungkin admin boleh PowerPoint-nya nanti dikirim ke Mas Dwi untuk bisa di share screen. Baik, ini salah satu materi nanti akan disampaikan. Boleh di stop screen dulu Mas Dwi. Nah, PowerPoint terkait dengan LSK Expo Light. Ya, saat ini LSK Tata Busana masih mendata teman-teman yang sudah mengajukan daftar ujian, dan kita juga sudah memiliki hasil uji kompetensi dari beberapa TUK level 2 dan level 3 yang dikirim secara langsung ke LSK. Dan untuk level 3, beberapa TUK yang sudah mengirim yaitu TUK Novi Palembang, apa sudah hadir? Kemarin sudah melaksanakan uji kompetensi level 3 dan sudah dikirim hasilnya ke LSK dan sudah di display di manekin LSK. Serta dari TUK Belva itu juga sudah ada mengirim. Dari TUK Sri Rejeki itu sudah mengirim 2 look untuk hasil uji kompetensi level 3. Dan juga TUK Ganesha sudah mengirim 2 look untuk hasil uji kompetensi level 3. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengirim hasil panen karya yang akan kita display, kita akan pamerkan nanti saat digelar karya 2025 di hadapan Ibu Direktur. Dan juga mungkin di hadapan Bapak Menteri kalau beliau nanti berkesempatan hadir di acara kita. Apa sudah bisa di-share screen, admin, untuk PowerPoint-nya? Baik. IPBI Kartini dan LSK Tata Busana Expo Light 2025. Tidak kita pungkiri bahwa kegiatan keberadaan LSK Tata Busana itu didasari dari organisasi kita tercinta yaitu IPBI Kartini, yang mana dalam perjalanannya kita selalu berkoordinasi dengan DPP maupun DPD, sehingga adanya Korwil tadi juga bisa sekaligus berkoordinasi dengan para ketua DPD dari masing-masing provinsi. Sumatera 1 yang membina 4 provinsi, artinya Korwil Sumatera 1 juga nanti harus berkoordinasi dengan ketua DPD dari Provinsi Aceh, ketua DPD dari Provinsi Sumatera Utara, ketua DPD Provinsi Sumatera Barat, dan ketua DPD dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Ada 5 provinsi yang menjadi mitra dari Korwil Sumatera 1. Demikian juga dengan Korwil Sumatera 2, Korwil Jawa, Korwil 3, Korwil 4, 5, 6, dan serta. Tahun 2025 adalah tahun yang kita nantikan pastinya, karena
kita menghitung hari ini hanya tinggal sekitar 40 hari lagi menuju tahun 2025. Dan LSK Tata Busana dalam menyambut 2025 akan mengadakan Expo Light, yaitu kolaborasi dengan Kartini dan juga pastinya dengan TUK yang ada di seluruh wilayah Indonesia dari mulai Aceh sampai ke paling timur ada di Kota Kupang. Dengan tema Beauty in Unity, Wonderful Passion of Indonesia. Ada beberapa workshop, ada beberapa seminar, serta ada beberapa penganugerahan, ada gelar karya, dan lain sebagainya. Baik, mungkin lanjut di slide berikutnya. Slide 4 kita skip saja dulu karena ini lebih ke teknis. Kita lanjut ke slide 5. Dan di LSK Expo Light nanti kita akan meluncing seragam penguji ya, seragam penguji 2025. Dan terkait dengan desain serta material kita akan sampaikan, paparkan saat Expo Light 2025 untuk launching seragam penguji LSK 2025. Ini kurang kata pengujinya. Kemudian di launching berikutnya, slide 6, kami juga dari LSK Tata Busana akan meluncing buku Bank Soal 2025 Jilid 2. Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan gambaran terkait kumpulan soal uji kompetensi Tata Busana Jilid 2. Dan berikutnya pada acara Expo Light 2025 yaitu slide 7, yaitu penganugerahan TUK terbaik. Nanti kami informasikan terkait rubrik atau detail dari indikator-indikator pemilihan dari TUK terbaik dalam pemilihan di Expo Light 2025. Kemudian yang berikutnya juga akan ada pemilihan penguji profesional terfavorit. Terkait juknis dan lain-lainnya akan disampaikan di slide di momen Zoom berikutnya, karena event Zoom kali ini terkait dengan sosialisasi dan informasi LSK Expo Light 2025. Pemilihan penguji profesional terfavorit yang berikutnya adalah panen karya TUK 2025. Kami harapkan teman-teman TUK dapat berpartisipasi. Saat ini di LSK Tata Busana memiliki terdaftar 230 TUK. Dan ini keren banget yang hadir hari ini. Nanti sudah di-share ya untuk daftar hadirnya. Di chat, teman-teman harus segera mengisi. Dan yang sudah ada di kolom partisipan, ini sebanyak 85, dikurangi dengan teman-teman pengurus LSK, mungkin sudah bisa dipastikan sekitar 75 TUK yang sudah hadir. Artinya masih banyak teman-teman TUK yang belum hadir dari 235 yang terdaftar di daftar TUK di LSK Tata Busana. Ini juga menjadi salah satu instrumen, indikator dari pemilihan TUK terbaik. Artinya teman-teman tanggap untuk bisa hadir di setiap undangan dari LSK. Kemudian untuk panen karya TUK, kami harapkan teman-teman dapat berpartisipasi karena nanti kita akan mengadakan fashion show. Untuk setiap TUK diperkenankan untuk memamerkan 5 look dari 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah busana kerja, busana pesta, serta busana yang menggunakan kain khas daerahnya. Misalnya kain tenun, kain batik, itu disilahkan. Jadi terdapat 3 kategori, yaitu busana pesta, busana kerja, dan busana khas daerahnya. Ketika nanti sudah dibuka open pendaftaran, open registrasi untuk
panen karya fashion show, teman-teman bisa langsung mengisi di TUK dan acaranya akan terselenggara di bulan Januari 2025. Untuk tempat ini sedang masih kita reservasi, kita cari yang paling mendekati dengan titik tengah, artinya di Jakarta, tapi mendekati bandara mungkin sehingga aksesnya akan lebih baik dari teman-teman yang datang dari daerah. Kemudian dari 5 look tadi sudah disediakan model dari LSK, sehingga teman-teman nanti tinggal hanya membawa karyanya saja. Kemudian berikutnya adalah dalam acara LSK Expo Light 2025 juga akan ada slide 10, yaitu seminar dan talk show. Beberapa materi kita spill sedikit ya untuk tema materi terkait dengan grooming, etika dan estetika berbusana, serta ada juga terkait dengan teori warna, serta yang berikutnya yaitu mungkin ada di slide 2, boleh dinaikkan kembali. Saya khawatir salah. Ya, oke. Menjadi penguji profesional menghadapi era Gen Z dan Gen Alpha. Karena kita sama-sama tahu bahwa teman-teman TUK yang dalam menyelenggarakan uji kompetensi melibatkan para penguji dan juga peserta uji kompetensi. Saat ini mungkin peserta uji kompetensi kita adalah Gen Z dan kedepannya adalah Gen Alpha yang juga menjadi salah satu peserta uji kompetensi, dan mungkin nanti kita akan cari siapa narasumber yang bisa memaparkan terkait menjadi penguji profesional menghadapi era Gen Z dan Gen Alpha. Lalu ada teori warna dalam aplikasi gaya berbusana, dan materi berikutnya yaitu workshop grooming etika dan estetika berbusana, mix match daily uniform. Baik, kita lanjut ke slide 11. Dan yang terakhir adalah materi yang akan kita undang, yaitu Master Penguji LSK Tata Busana. Ini ada master kita LSK Tata Busana saat ini memiliki 3 master penguji. Yang pertama adalah Bunda Ketum IPB Kartini, Bunda Dewi Pujiwara, dan juga Ibu Ketua DPD Banten, Ibu Diah, dan juga master penguji yang ketiga adalah Ibu Harsuyanti. Sehingga kita akan undang di event penyamaan istilah busana antara LSK Tata Busana, TUK, dan penguji. Baik, teman-teman, demikian adalah beberapa perencanaan terkait program kerja dari LSK Expo Light 2025 yang insya Allah akan terselenggara di Januari 2025. Dan teman-teman TUK kami harapkan bisa berpartisipasi sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Namun dalam informasi yang lengkap akan kami sampaikan di event berikutnya, karena sampai saat ini kami juga masih mereservasi terkait tempat dan juga terkait narasumber untuk bisa kita invite, dan pastinya akan kita informasikan ke teman-teman TUK, serta formulir untuk teman-teman TUK bisa ikut dalam panen karya 2025 di slide 9. Kita bisa mengadakan fashion show, yaitu hasil karya TUK terbaik. Dan untuk panen karya TUK 2025, istimewanya adalah akan ada 3 pemenang, ya, 3 TUK terbaik untuk kategori panen karya. Kalau tadi di slide 7 penganugerahan TUK terbaik mungkin dilihat dari sarana prasarana, dari di slide yang 7 ini terkait dengan pelayanan TUK, tenaga ahli di dalam TUK tersebut, kesesuaian infrastruktur yang ada dan lain sebagainya. Tapi untuk 9 panen karya TUK juga akan dipilih 3 terbaik dari hasil karya TUK. Baik, demikian mungkin bagaimana jalannya Expo Light LSK 2025. Mungkin kita bisa saling berdiskusi, namun info lengkapnya kalau ditanya Ibu tanggal berapa, kami belum bisa menginformasikan karena kami masih dalam
koordinasi satu dan lain hal. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih banyak atas paparannya dari Ketua LSK Tata Busana, Ibu Dr. Dewi MPD. Acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat, bagian chat, karena ini akan menjadi salah satu penilaian dari pemilihan dewan. Acara selanjutnya adalah diskusi atau jawab dari para pimpinan atau dari pimpinan TUK atau dari peserta Zoom ini. Apakah ada yang bertanya terkait kegiatan acara ini? Apakah Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait koordinasi panen karya atau LSK Expo Live 2025? Mbak Maya, apa Bu Ketum masih ada, Bunda Ketum? Masih Bu, menyimak Bu, menyimak. Bunda, mungkin ada koordinasi terkait persiapan LSK dan IPB Kartini Expo Live 2025. Mungkin ada saran Bunda atau koordinasi lainnya Bunda terkait Expo Live 2025. Baik Ibu Ketua LSK, terima kasih. Izin semuanya sudah baik kayaknya. Kami saya mewakili DPP IPB Kartini. Apa itu namanya, setuju dengan rencana apa yang dilaksanakan nanti oleh LSK. Satu izin Bu, kalau ada tambahan barangkali nanti ada lomba apa tadi Mas IPBI gitu, DPD yang berada di seluruh Indonesia. Itu, dan kemudian untuk narasumbernya izin juga boleh melibatkan dari DPD, mungkin dari 1 atau 2 DPD untuk menjadi narasumber berkaitan dengan materi keahlian tata busana. Itu saja Bu, untuk yang lainnya mendukung banget. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya. Yaitu adalah menambahkan lomba Mas IPB Kartini dari DPD PBI seluruh Indonesia, dan juga mungkin narasumber akan dicantumkan dari DPD. Apakah ada saran atau pertanyaan lain dari para pimpinan TUK yang ada di sini? Sedikit. Bu Maya boleh sedikit? Oh iya, boleh. Oke. Boleh, Mas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua LSK Tata Busana dan juga Ibu Ketum DPP IPB Kartini yang saat ini sedang dalam perjalanan nampaknya. Ya, ya. Mau ada sebetulnya besok. Oke. Sebetulnya saya menyambut baik dengan Expo Live ini, tapi bukan berarti ini sebetulnya bukan berarti tidak ada pertanyaan, ya. Karena apa namanya juknis dan lain sebagainya itu belum jelas banget gitu ya. Apalagi tadi dikatakan sama Ibu Ketum atau Ibu Ketua LSK bahwa tanggalnya juga belum ada, tempatnya juga belum ada, gitu kan. Nah, hanya satu mungkin di sini dalam kegiatan Expo Live ini berbayar atau tidak, gitu kan. Nah, karena ya kalau ngelihat yang namanya Expo itu banyak pengeluaran pastinya, gitu kan.
Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang krusial banget gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Didin atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya adalah untuk konfirmasi tanggal dan tempat dan juga apakah kegiatan ini berbayar atau tidak. Untuk tanggapannya mungkin akan disampaikan langsung oleh Ketua LSK Kakak di sana. Silakan, Ibu. Mungkin Bu Teh Maya, mungkin ini yang menjawab panitia penyelenggara nih dari LSK. Ibu Dera mungkin disilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bunda Ketum. Nanti insya Allah akan kita tambahkan agendanya terkait dengan Mars IPBI agar teman-teman seluruh anggota IPB Kartini makin hafal ya dengan Mars IPB Kartini. Kemudian yang berikutnya dan kita mungkin nanti bisa membuat remake dari Mars IPB Kartini terbaru ya Bunda ya. Jadi kita punya suara-suara baru dari IPB Kartini tanpa mengurangi marwah Mars IPB Kartini yang sudah ada. Kemudian untuk narasumber juga pasti akan kita libatkan teman-teman DPD dan kita cari slot yang paling terbaik untuk bisa menjadikan talk show tadi lebih menarik. Kemudian pertanyaan dari Pak Haji, memang ini adalah informasi awal, kami sengaja bocorkan kepada teman-teman TUK sehingga teman-teman nanti bisa saling berkoordinasi dengan tim di TUK-nya masing-masing. Oh iya, kita punya koleksi baju apa ya? Kita punya persiapan apa dan lain sebagainya sehingga nanti bisa berpartisipasi. Dan memang Expo dengan banyaknya kegiatan ini, kemungkinan kegiatan ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, bahkan bisa 2 hari. Dan kami mencari yang terbaik, mencari formula terbaik dan agar tidak membebani teman-teman TUK. Kami akan berkoordinasi dengan Korwil TUK, dengan organisasi terkait skema terbaik untuk penyelenggaraan Expo ini yang tidak memberatkan TUK dan berjalan dengan maksimal. Untuk Januari memang range-nya itu adalah di minggu ketiga Januari, di sekitar karena di Januari itu ternyata ada 5 pekan, mungkin kita akan ambil di pekan keempat. Kita akan ada koordinasi berikutnya untuk rapat Zoom terkait finalisasi tempatnya. Kemarin kami sudah menghubungi beberapa venue seperti Menara 165, tapi mungkin masih dalam proses lobby-lobby Pak Haji, serta beberapa venue lain yang sekiranya paling matching lah dengan segmen dari LSK. Jadi masih tahap lobby. Tapi insya Allah penyelenggaranya di pekan keempat sekitar 20 sampai 25 Januari 2025. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung mengunderline tanggal tersebut untuk bisa mengagendakan untuk kita bisa bertemu seluruh Indonesia dalam satu waktu dalam Expo Light 2025. Baik, apakah teman-teman sudah mengisi daftar hadir semua? Ini ada banyak sekali chat, Bu Maya, mungkin bisa sambil diperiksa chatnya. Sedikit Bu Ketua. Oh ya, silakan Pak Haji. Satu lagi ini barusan ketinggalan. Ini nantinya apakah itu per TUK yang ada di Selindo atau per Korwil yang akan tampilnya itu? Kalau Ya, harapan mungkin itu. kami sih, ya, kalau harapan kami sih seluruh TUK bisa tampil. Nanti kita bagi break, kita bagi per ini ya. Kalau sudah ketahuan jumlah pesertanya, tapi harapan saya minimal perwakilan dari Korwil tadi ada TUK yang terkirim. Jadi, oh ya ini perwakilan TUK perwakilan Korwil Sumatera 1 ada yang mewakili. Jangan sampai betul-betul tidak ada yang terkirim. Tapi harapannya seluruh TUK bisa berpartisipasi untuk gelar karya tadi. Karena insya Allah kita akan mengundang teman-teman dari direktorat untuk bisa hadir dan menyaksikan panen karya dari hasil
mungkin hasil anak didik kita atau hasil instruktur kita yang berupa koleksi juga bisa kita tampilkan. Seperti itu Pak Haji. Dan yang paling urgent adalah adanya penyamaan persepsi istilah, karena saat ini kita dari LSK juga sering dalam pembuatan soal maupun dalam buku, materi soal dan lain sebagainya, apa yang dimaksud oleh LSK itu pun sama persepsinya dengan teman-teman TUK dan teman-teman penguji serta teman-teman LKP, sehingga penyamaan persepsi yang akan disampaikan oleh master penguji juga menjadi salah satu materi penting dalam event LSK Expo Live 2025 nanti. Ya. Ya. Terima kasih. Baik, mungkin Bu Maya ada lagi? Ya, bisa kita resume untuk nanti kita share terkait juknis dari masing-masing slide yang ada di PowerPoint tadi. Bapak Ibu, untuk rekaman ini nanti akan bisa dilihat di YouTube LSK Tata Busana ya. Untuk mungkin yang dari awal belum masuk atau berhalangan atau ada yang mati lampu tadi. Selanjutnya untuk link akses sudah bisa dibuka kembali. Dan dari LKP Sri Rezeki ya, izin bertanya Ibu Ketua, untuk panen karir TUK ada 3 kriteria. Apakah model sudah dari LSK? Terima kasih. Untuk model, tadi infonya sudah dari LSK Ibu. Iya, Atau model mungkin Ibu Ketua. model 5 model itu sudah disediakan dari LSK. Jadi teman-teman itu memang menyiapkan 5 look. Ya, 5 look dengan 3 kategori, busana pesta, busana kerja, dan juga busana khas daerah. Jadi misalkan dari TUK, saya random ambil nih ya, dari TUK mana nih? TUK Ayu Busono. Oke. TUK Ayu Busono ambilnya busana pesta. Boleh 5 orang nanti kita siapkan modelnya untuk bisa memeragakan koleksinya ya. Dan untuk model itu memang kita menyediakan ya standar model, tapi model yang nanti akan bekerja sama dengan LSK secara proporsional badan, tidak terlalu yang grade A banget yang tingginya hampir 180 cm. Nanti kita kirimkan lah ukuran badan dari model-model yang akan mensupport kegiatan Expo Light 2025. Pasti Ayu Busono akan ikutan kayaknya ya, Bu Erna. Harus ikut. Kemudian mungkin ada pertanyaan. Oh iya, tadi saya ada lupa disampaikan. Ya. Kebetulan kemarin kita ada pertemuan Bu Dera pulang duluan, ada pertemuan dengan Bapak mantan Menteri lagi zamannya Pak SBY, Bapak Herman Sukono. Dan saat ini memang beliau sebagai Ketua Yayasan Tidar dan pemilik Universitas Tidar. Jadi kemarin beliau sampaikan bahwa untuk acara Expo beliau sangat mendukung, dan insya Allah nanti ada dukungan yang penuh, maksudnya dukungan dari beliau. Karena tadi saya sampaikan kemarin bahwa acara untuk LSK Expo panen karya itu menggunakan bahan khas daerahnya masing-masing. Nah, ini yang membuat beliau sangat tertarik. Itu Bu Dera. Iya. Jadi jangan lupa mungkin nanti ke panitia dari jauh hari tolong izin proposalnya disiapkan untuk dikirim kepada beliau. Baik, terima kasih. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita mendapat support ya Bunda ya dari Bapak Herman. Beliau adalah Menteri Tenaga Kerja di era SBY, dan ini luar biasa sekali. Beliau bisa berkenan hadir dan mensupport IPBI Kartini LSK Expo Light 2025. Semoga dengan banyaknya dukungan dari stakeholder, dari legislatif kita menambah kesuksesan dari event acara ini. Mungkin ada chat itu Mbak Maya, silahkan dibaca. Oke, selanjutnya ada chat dari Ibu Purwitasari, yaitu adalah usul jika boleh selain dari PMK, dari DPD juga bisa mengikuti panen karya. Bagaimana? Oh iya. Boleh nanti saya koordinasi dengan Bunda Ketum, karena memang judulnya adalah IPBI Kartini LSK Expo Light. Jadi
pastinya tidak hanya TUK, DPD juga boleh ikut serta. Bahkan para penguji yang punya koleksi silahkan, para LKP yang punya koleksi silahkan. Kalau koleksinya banyak banget bisa 2 hari 2 malam kita fashion show nanti. Tapi sepertinya enggak ya teman-teman. Nanti kita akan seleksi, kita akan kurasi kira-kira koleksi mana yang memang best untuk bisa kita tampilkan di hadapan Pak Menteri, di hadapan Ibu Direktur, juga di hadapan teman-teman pimpinan TUK semua. Baik, selanjutnya Ibu ada pertanyaan lagi dari Dr. Hairani, mungkin tidak terkait dengan LSK Eskolite, tapi pertanyaannya adalah izin bertanya terkait pajak penguji. Apa boleh pajak penguji dibayar dengan nama pajak TUK? Seperti itu. Oh iya. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya agak out of the box ya teman-teman, karena event kali ini kita membahas terkait LSK Eskolite, tapi oke, mumpung kita masih bertemu. Sebetulnya akan ada event, kita akan menghadirkan konsultan penguji kita, konsultan pajak kita, juga dari KPP Matraman karena LSK berada di Matraman sehingga zonasi pajak yaitu ada di KPP Matraman, KPP Pratama Matraman. Dan terkait dengan pajak penghasilan penguji itu dibayar sesuai dengan nama penguji. Jadi bukan nama TUK. Karena ini adalah penghasilan penguji. Ya, jadi PPh 21 penguji itu dibayar sesuai dengan nama pengujinya. Jadi kalau TUK membayarnya nanti dengan bahasa apa? Karena ini juga arahan langsung dari AR atau akun representatif dari KPP Matraman. Kalau mungkin Ibu Dr. Khairani kurang jelas, bisa langsung menghubungi AR KPP Matraman. Namun diperjelas bahwa terkait dengan penghasilan penguji, ya dibayarkan sesuai dengan NPWP dari nama penerima honor tersebut yaitu nama pengujinya. Terima kasih. Selanjutnya apakah masih ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu pimpinan TUK terkait panen karya TUK atau Dari tentang Jepara mau LSK tanya Ibu. Dari Jepara. Dari Jepara mau Oke, tanya Bapak. Ibu. Halo dari Jepara. Silakan Bapak. Ya terima kasih. Kaitannya dengan pajak tadi Bu, mohon maaf. Apakah nanti pelaksanaan untuk yang akhir tahun ini pajak akan dipotong langsung oleh LSK atau TUK yang membayarkan? Maaf, barangkali kita belum tahu informasinya. Terima kasih Bunda. Oh iya, baik. Memang sebenarnya pajak ini menarik ya, karena kita lagi rame banget nih terkait dengan usaha dagang pemilik susu yang ada di Boyolali. Beliau harus membayar sekitar 2 miliar, lalu turun jadi 670 dengan pendapatannya dan dengan pro kontranya. Artinya teman-teman bisa meng-highlight di sini bahwa saat ini di Indonesia terkait pajak itu memang menjadi menjadi strict banget, sehingga kami dari LSK juga beberapa kali didatangi oleh AR pajak KPP Matraman terkait dengan pajak LSK yang belum dibayar sejak 2021 sampai 2024 yang sedang berjalan ini. Namun alhamdulillah sejak September kita terus berkoordinasi dan sudah selesai pembayaran pajak terhutang, bahkan ada denda pajak yang juga harus kami bayar. Itu sudah selesai. Dan terkait tadi pertanyaan menyambung pertanyaan Ibu Dr. Khairani, juga Bapak dari TUK Jenggala, bahwa pajak yang sekarang dipotong dari LSK itu adalah pajak penguji, pajak penghasilan penguji yang langsung dipotong. Kami sedikit sedikit mengikuti LSK di tahun 2018 yang langsung memotong penghasilan pajak penguji. Karena apa? Sampai saat ini TUK yang melaksanakan uji kompetensi di bulan Juni masih ada sekitar 5 TUK yang belum mengirim laporan ke LSK. Dan kami sudah sering menginformasikan di grup TUK beserta nama TUK-nya, sehingga kami kesulitan ketika kami ditanya oleh KPP Matraman, KPP Pajak zonasi kami,
Ibu ini emang ada uang masuk ke negara, tapi atas nama siapa? Nah, kami juga harus punya database terkait hal tersebut, dan kami minta kerjasama dari teman-teman TUK. Sehingga dengan pengalaman seperti ini, bahwa bulan Juni masih ada TUK yang belum mengirim laporan, kemudian bulan Juli ada 8 TUK, bulan Agustus ada sekitar 18 TUK, dan seterusnya kami punya datanya. Ini membuat kami tidak bisa menunggu waktu lama sehingga kami mengambil inisiatif untuk pajak penghasilan langsung kami potong dari LSK. Hanya pajak penghasilan penguji, bukan pajak yang lain. Kalau pajak yang lain silahkan TUK sesuaikan dengan kebutuhan yang harus dilaporkan. Hanya pajak penghasilan penguji saja yang langsung Setuju, dari. setuju. Demikian Bapak penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih dari TUK Jenggala. Lebih baik Ya. begitu, lebih praktis. Tidak ribet laporan sedikit hanya ke kantor pajak. Ya, terima kasih Bunda. Mungkin yang lain, monggo. Terima kasih Bapak. Baik, untuk Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan terkait panen karya atau LSK Expolite di 2022? Ya, baik, mungkin terkait dengan IPBI Kartini LSK Expolite sudah cukup clear ya Mbak Maya, karena teman-teman nanti tinggal menunggu juknis dan tanggal pasti serta venue, dan juga tadi terkait pembiayaan ataupun penyelenggaraan teknisnya, maksudnya seperti itu. Mungkin menyambung terkait pajak, ini kita sedikit ngobrol santai saja teman-teman, bahwa saat ini LSK Tata Busana sudah dalam proses PKP prajabatan, yang artinya tinggal menunggu SK keluar. Namun SK keluar prajabatan PKP pengusaha kena pajak tidak serta-merta langsung aktif, karena kita juga harus mengaktifkan dulu sertelnya, sertifikat elektronik dari akun PKP LSK. Ini artinya apa? Imbasnya apa? Yaitu imbasnya adalah pengenaan PPN pajak tambahan nilai dari setiap transaksi yang masuk ke LSK. Nah, mungkin akan ada event khusus yang akan membahas ini karena saya pribadi juga bukan dari lulusan perpajakan, tapi saya cukup kemarin dibekali sedikit oleh teman-teman kantor pajak mengenai informasi ini, sehingga nanti yang disampaikan terkait pajak itu resmi dari AR KPP Pajak, dan juga kami mengundang dari Ketua Forum LSK yang akan menguatkan, serta juga dari konsultan pajak LSK yang akan menguatkan tentang imbas adanya PPN dari setiap transaksi. Maksudnya bagaimana imbas PPN setiap transaksi? Itu yang akan ditanggung oleh TUK dan LSK, sehingga akan ada pembayaran pajak baru, yaitu PPN. Kalau besarannya saya belum khawatir salah, karena tahun depan pajak juga akan naik menjadi 12%. PPN-nya berapa persen saya khawatir salah menyebutkan di Zoom ini, sehingga kalau sertel PKP LSK sudah keluar, kita tidak bisa menghindari PPN yang harus kita bayarkan. Tapi sampai saat ini SK PKP-nya masih dalam proses, dan untuk sertelnya juga durasinya 1 bulan 30 hari setelah SK pengukuhan PKP. Jadi teman-teman, kami juga berharap tidak tahun 2024, semoga mulai berlakunya di tahun depan saja, sehingga sosialisasinya lebih lebih lengkap di tahun 2025 mendatang. Terima kasih. Ya, mungkin boleh diresume Bu Maya, silahkan kalau tidak ada pertanyaan lagi di acara berikutnya. Izin Bu. Izin Bu. Oh iya. Bu, ini dari Tambahan dari Jenggala, tambahan dari Jenggala Ibu. Ya, Halo. silakan. Iya, silakan Bapak. Terima kasih. Tadi lupa untuk pembayaran LSK dari TUK, dari lembaga, itu kenapa dirubah BSI? Kan lebih baiknya BRI karena lebih dekat dengan masyarakat. Kemarin saya dapat keluhan, kok tidak BSI, kenapa sih Pak? Alasannya apa sih? Kan lebih baik BRI yang lebih dekat dengan masyarakat. Seperti kemarin saya di Jepara itu kan ada yang dari Keling, yang dari Bangsri itu kan lebih dari jauh dari kota. Nah, untuk mempraktisnya kan lebih baiknya ke
BRI saja. Kenapa kok harus dipindah ke BSI? Alasannya apa? Terima kasih. Maaf. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung dulu Bu Maya, silakan ada pertanyaan lain. Oke, baik. Izin Bu, Selanjutnya, pertanyaan dari TUK Parisma Cipta dari Aceh Bu. iya. Bun, Ya, silakan. untuk TUK Parisma Cipta kemarin itu untuk bayar pajaknya sudah dibayar atas nama lembaga, bukan atas nama penguji, itu gimana? Ya, ada lagi Mbak Maya, tolong siapa lagi ada yang mau nanya mungkin? Apakah ada lagi yang mau bertanya, Ibu? Sekalian ditanyakan, sekalian ditampung dulu pertanyaannya. Sudah? Oke. Baik, Baik, dua pertanyaan. pertanyaan tadi dari Bapak Niti Jenggala. Tumito, ya, TUK Jenggala. Memang Bapak, ini kami informasikan bahwa kami mendapatkan surat dari dari pajak itu September itu mereka memang bisa melihat jumlah transaksi dalam akun rekening LSK itu di tahun 2021 ya, dan di sana kita hanya punya satu rekening bank saja, sehingga atas masukan dari teman-teman dari direktorat kita harus memecah rekening menjadi dua rekening, dan memang LSK sudah punya rekening selain BRI yaitu BSI yang memang sebelum saya menjabat ketua LSK sudah ada rekening tersebut, sehingga atas masukan dari teman-teman direktorat ya, nanti Bapak pengen tahu namanya boleh langsung chat ke saya. Kami harus menggunakan dua rekening untuk bisa memecah transaksi sehingga tidak terlalu besar atau hanya tersorot satu transaksi sebesar itu di satu rekening. Itu alasan pentingnya seperti itu, Bapak. Kemudian kalau misalkan ada keluhan terkait perbedaan atau adanya administrasi dari perbedaan bank, sudah saya sampaikan bahwa ketika Bapak terkendala atau Bapak akhirnya ada tambahan biaya transaksi admin 6.500 ya biasanya ya, atau BI Fast 2.500, itu akan menjadi tanggung jawab LSK. Bapak potong saja langsung, harusnya transfer 14 juta, Bapak silakan transfer 13 juta, kurangin 6.500 silahkan. Kalau soal jarak, ya mohon izin Bapak, kemarin akhirnya kami petakan memang di Pulau Jawa itu adalah ke BSI dan BRI di beberapa provinsi, beberapa pulau yang lain. Insya Allah tahun depan 2025 kami juga sudah koordinasi dengan BSI maupun BRI, itu tidak lagi menggunakan nomor rekening, tapi kita akan mempunyai VA atau virtual account untuk LSK untuk masing-masing TUK. Jadi masing-masing TUK akan punya VA virtual account yang dibayar, bahkan bisa ke Indomaret saja, ke Alfamart saja. Tapi ini butuh proses waktu tahun depan, karena kami harus menyiapkan satu dan lain halnya. Jadi kami mohon dengan kerendahan hati, mohon bersabar dulu sampai akhir tahun ini. Tahun depan kita akan proses virtual account sehingga teman-teman LKP ya, LKP yang mentransfer ke LSK ya, itu bisa langsung mentransfer dengan menggunakan VA atau virtual account. Ini akan memudahkan karena tidak harus ke bank, tapi bisa lewat Shopee Pay, bahkan bisa lewat yang Indomaret, Alfamart yang terdekat. Ya, tapi jadi kami mohon waktu dulu untuk sekarang. Memang seperti itu pembagiannya. Mungkin di tahun depan akan ada sosialisasi terkait virtual account LSK. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah jelas tentang semuanya? Ya, tadi pertanyaan dari yang Aceh tadi apa ya? Satu lagi, pajaknya sudah terlanjur dibayar oleh lembaga. Oh iya, kalau yang sudah terlanjur nggak apa-apa Ibu, karena untuk proses refund itu bukan sulit, lama. Jadi oke, mungkin nanti ke depannya karena kami juga baru mendapat sosialisasi dari KPP Pratama Matraman bahwa ini berlaku kemarin sejak 4 November, transferan per 4 November, sehingga
yang ditransfer sebelum 4 November itu juga masih menggunakan metode lama, yaitu teman-teman TUK yang melaporkan yang memotong pajak penghasilan penguji. Baru yang ditransfer oleh LSK, oleh bendahara LSK per 4 November, baru yang terpotong pajak penghasilan pengujinya oleh LSK secara langsung. Ya, jadi kalau sudah terlanjur ya udah nggak apa-apa. Ya, nanti pengujinya ketika melaporkan SPT pribadinya ya memang tidak ada potongan karena perpotongnya nomor lembaga bukan penghasilan pengujinya. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah jelas tentang seluruh kegiatan ini? Kalau begitu saya akan bacakan kesimpulan atau notulensi dari temuan hari ini, yaitu adalah kita akan ada suatu acara yang berbentuk PBK dan LSK atau Busana Expolite 2025 yang insya Allah akan dilaksanakan pada minggu keempat Januari 2020. Dan acara ini akan mencakup seminar, lalu ada workshop, akan ada konferensi penyamaran istilah antara IPB dan ini. Selanjutnya akan ada panen karya TIKA 2025 yang akan diikuti oleh TIKA seluruh Indonesia dan DPD-DPD dari PB Kartini Indonesia. Selanjutnya akan ada launching seragam uji terbaru tahun 2025. Lalu akan ada juga launching buku bank soal LSK Jilid 2 itu yang soal terbaru. Selanjutnya akan ada penganugerahan TUK terbaik dan juga penganugerahan penguji profesional terfavorit. Untuk admin atau operator mungkin bisa kita screenshot atau kita foto bersama dulu. Untuk Bapak Ibu mungkin bisa open kamera semua, tampilkan senyum terbaiknya. MC biasanya ada reward ya buat yang foto terbaik ya MC. Masih berlaku nggak MC? Ya. Untuk hari ini mungkin masih bisa berlaku, Bu. Untuk berapa orang, Bu? Kira-kira, Bu? Nanti diinfokan. Oke, baik. Untuk semuanya mungkin unik bisa... ya, unik itu terbaik. Unik, Ibu. Semuanya bisa buka open kamera dulu. Kita akan ada pemotretan bersama. Bisa menampilkan gaya cantiknya yang akan mendapatkan reward. Rewardnya umroh ya, Bu MC, rewardnya umroh. Amin, saya yang menang ya, Bu. Amin. Oke, untuk operator bisa dipersilakan. Slide berapa dulu? Satu dulu ya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang slide 2 ya, Bu. Slide 2. 1, 2, 3. Sekarang slide 3. 1, 2, 3. Sekarang slide 4 ya, Bu. 1, 2. Oke, Bu. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih kehadirannya. Sehat selalu dan salam kompeten. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam buat teman-teman semua di daerah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoko, Jepara. Halo, Pak Yoko. Waalaikumsalam. Pak Yakub, halo. Assalamualaikum. Keluar ya. Halo, Pak Yakub.